Keris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan budaya Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Bahkan di balik keberadaan keris itu sendiri, terdapat peristiwa-peristiwa unik dari mulai pembuatannya sampai keberadaan keris itu sendiri, sehingga menjadikan salah satu bentuk sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut adalah keris yang memiliki keampuhan melegenda di tanah Jawa. Apa saja keris tersebut? Mari kita bahas, salam fakta semesta. Pertama, keris Empu Gandring. Pusaka tanah Jawa yang paling ampuh pertama yaitu keris Empu Gandring, di mana keris ini ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha bernama Singosari. Pusaka yang dibuat oleh Empu Gandring ini sebenarnya merupakan milik Raja Ken Arok. Keris ini menjadi legenda di Indonesia karena kisah misterinya. Konon, keris ini adalah keris kutukan yang membunuh 7 keturunan kerajaan Singosari termasuk membunuh Empu Gandring, sang pembuat dan Ken Arok sendiri, sang pemilik. Aura negatif atau aura jahat di dalam keris Empu Gandring tersebut baru bisa ditaklukkan oleh Raja Jawa dan diberangus di kawah Gunung Kelut. Meski memiliki aura negatif yang sangat kuat, namun pusaka ini masih saja memiliki kekuatan hebat sebagai keris legenda Indonesia. Dahulu, keris ini dirancang sebagai senjata Raja Ken Arok, namun apalah daya jika keris ini justru membunuh para raja dan keturunannya sendiri akibat kutukan Empu Gandring. Kedua, keris pusaka Kiai Sengkelat. Pusaka tanah Jawa yang paling ampuh berikutnya yaitu keris pusaka Kiai Sengkelat. Pusaka ini merupakan keris peninggalan dari kerajaan Majapahit. Keris ini adalah ciptaan dari Empu Supo Mandragi. Penciptaan keris ini pun amat unik dan penuh misteri. Waktu itu, Sunan Ampel memperoleh besi ketika sedang bermunajat. Sunan Ampel kemudian meminta muridnya yang seorang ahli pembuat keris untuk membuat pedang dari besi tersebut. Karena besi tersebut dianggap istimewa, Empu Supo justru membuatnya menjadi keris dengan look 13. Ketika hendak diserahkan, Sunan Ampel merasa kecewa karena yang ia pesan adalah pedang bukan keris. Keris baginya dekat dengan budaya Hindu sehingga sang Sunan tidak berkenan. Sunan Ampel pun kemudian meminta supaya keris tersebut diserahkan saja ke Raja Brawijaya V. Karena kehebatannya Prabu Brawijaya pun menjadikan keris tersebut sebagai maskot kerajaan. Sampai saat ini ternyata keris pusaka Kiai Sengkelat menjadi salah satu pusaka tanah Jawa YG paling ampuh. Ketiga, keris pusaka Setan Kober. Pusaka tanah Jawa yang paling ampuh selanjutnya adalah keris pusaka Setan Kober, di mana keris ini dibuat oleh Empu Supo Mandragi juga dari Tuban. Sang empu sebenarnya adalah berkeyakinan Hindu, namun setelah menjadi murid Sunan Ampel, Empu Supo pun menjadi seorang mualaf, memeluk agama Islam. Meskipun sudah memeluk agama Islam, Empu Supo masih jago membuat keris. Ia pun membuat satu keris yang dipakai oleh Kanjeng Sunan Kudus. Keris ini terkenal sakti, namun kekurangannya keris ini dapat menimbulkan aura cepat marah atau membakar emosi pada orang yang tidak kuat mengendalikannya. Keris ini makin terkenal ketika diberikan pada murid Sunan Kudus yang bernama Arya Penangsang. Arya Penangsang ini dikenal juga sebagai Adipati Jipang. Sampai saat ini, keris pusaka Setan Kober pun masuk dalam daftar pusaka tanah Jawa YG paling ampuh. Keempat, keris pusaka Naga Sasra Sabuk Inten. Keris ini adalah satu dari 5 pusaka tanah Jawa yang paling ampuh karena dapat menghindarkan kerajaan Majapahit dari serangan wabah penyakit. Juga dapat menghindarkan kerajaan tersebut dari serangan kerajaan Belambangan. Dahulu, keris ini pun dibuat oleh Empu Supa Mandagri. Waktu itu, kerajaan Majapahit sedang morat-marit karena wabah penyakit dan serangan dari kerajaan lain. Sang raja pun kemudian memerintahkan kepada Empu Supa untuk membuat sebuah keris yang mampu membuat Majapahit tentram kembali. Setelah bertapa selama 40 hari di sebuah bukit, Empu Supa kemudian membuat keris pusaka Naga Sasra Sabuk Inten ini. Bentuk kerisnya mempunyai look 13 serta ada ukiran kepala naganya. Keris tersebut juga dipenuhi dengan ukiran emas dan berlian. Kelima, keris pusaka Kolomunyeng milik Sunan Giri. Pusaka tanah Jawa YG paling ampuh yang kelima adalah keris pusaka Kolomunyeng. Pusaka bertuah ini merupakan milik Sunan Giri. Sunan Giri pada masanya dikenal sebagai tokoh pembaharu. Ia mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri di mana para santri-santrinya belajar. Pesantren milik Sunan Giri tersebut makin terkenal. Prabu Brawijaya pun kemudian marah karena menganggap kepopuleran Sunan Giri ini dapat mengancam keberadaan kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada pun kemudian dikirim bersama sepasukan prajurit kerajaan Majapahit. Para santri dari Sunan Giri pun menghadap ke pendopo dari padepokan Sunan Giri untuk melapor.
Sunan Giri yang saat itu sedang menulis dengan kalam atau penanya pun kemudian kaget. Pena atau kalam yang ia pegang jatuh dan berubah jadi keris. Keris ini kemudian munyeng-munyeng dalam bahasa Indonesianya berputar-putar mengamuk sendiri dan memporak-porandakan para prajurit dari Majapahit tersebut. Sebab itulah keris tersebut diberi nama sebagai kalam munyeng atau pena yang berputar-putar. Akan tetapi, sekarang orang-orang lebih suka menyebutnya dengan kalam munyeng atau raksasa yang berputar-putar. Cerita ini menurut versi Babat Tanah Jawa yang tentu saja banyak unsur fiksinya. Itulah keris pusaka Tanah Jawa yang paling ampuh dan melegenda. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian dan menambah wawasan tentang keris dari Tanah Jawa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Fakta Semesta.